Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu beserta dosen pengampu Bapak Amir Tengku Ramli untuk mengikuti pemaparan mengenai kepemimpinan yang akan disajikan oleh kelompok 4, yaitu saya sendiri, Ranti Sugiyarti, dan Ibu Nur Hasanah. Definisi kepemimpinan menurut Mulyasa 2003, kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan 2010, kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Teori kepemimpinan. Menurut Kartono 2006, teori kepemimpinan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu teori sifat. Teori sifat yaitu teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas fisik, mental, kepribadian yang dikaitkan dengan keberhasilan kepemimpinan. Yang kedua, teori kepribadian pelaku. Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin itu selalu berkelakuan kurang lebih sama, yaitu ia tidak melakukan tindakan-tindakan yang identik sama dalam setiap situasi yang dihadapi. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasional, yaitu suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Gaya kepemimpinan. Pembagian gaya kepemimpinan menurut Beck dan Yeager dalam Mulyono 2003 antara lain yang pertama yaitu telling atau directing. Directing yaitu seorang pemimpin yang senang mengambil keputusan sendiri dengan memberikan instruksi yang jelas dan mengawasinya secara ketat, serta memberi penilaian kepada mereka yang tidak melaksanakannya sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua yaitu selling atau coaching. Selling atau coaching yaitu seorang pemimpin yang melibatkan bawahan dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, participating atau developing, yaitu adanya kesediaan dari pemimpin untuk memberikan kesempatan bawahan agar dapat berkembang dan bertanggung jawab serta memberikan dukungan yang sepenuhnya mengenai apa yang mereka perlukan. Yang keempat yaitu delegating. Delegating yaitu pemimpin memberikan banyak tanggung jawab kepada bawahan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memutuskan persoalan. Sedangkan menurut Siagian 2003, gaya kepemimpinan dikategorikan dalam 5 tipe, antara lain yang pertama yaitu gaya otokratik. Gaya otokratik yaitu dalam hal pengambilan keputusan, seorang manajer yang otokratik akan bertindak sendiri, menggunakan pendekatan formal dalam pemeliharaan hubungan. Yang kedua, gaya paternalistik. Kepemimpinan yang menunjukkan kecenderungan pengambilan keputusan sendiri dan berusaha menjualnya kepada bawahan, memperlakukan bawahannya sebagai orang yang belum dewasa, dan berorientasi terhadap penyelesaian tugas dan hubungan baik dengan bawahan. Yang ketiga, gaya karismatik. Gaya karismatik yaitu pemimpin yang dalam mengambil keputusan dapat bersifat otokratik dan demokratis. Orientasi gaya kepemimpinan karismatik mengedepankan hubungan dengan bawahan yang orientasi relasional bukan kekuasaan dan berusaha agar tugas-tugas terselenggara dengan sebaik-baiknya. Yang keempat yaitu gaya laissez-faire. Karakteristik yang paling menonjol terlihat pada gayanya yang santai dalam memimpin organisasi. Dalam hal pemeliharaan hubungan dengan para bawahannya, gaya kepemimpinan ini pada umumnya sangat mementingkan orientasi yang sifatnya regional. Dan yang terakhir adalah gaya demokratik. Gaya demokratik yaitu karakteristik dari gaya kepemimpinan demokratik terlihat dari hal pemeliharaan hubungan yang menekankan hubungan serasi dengan bawahan, memperlakukan bawahan sebagai orang yang dewasa,
dan menjaga keseimbangan orientasi penyelesaian tugas-tugas dan orientasi hubungan yang sifatnya relasional. Kepemimpinan di desa sejak dulu lebih didominasi oleh para tokoh. Bahkan di banyak desa dipimpin oleh seorang jawara. Saat ini kepemimpinan semacam itu tidak sesuai dengan tuntutan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Kepala pemerintahan desa saat ini dituntut untuk tertib keuangan, tertib administrasi, kreatif dan inovatif, dan lebih cocok dipimpin oleh pemimpin yang milenial. Karakter kepemimpinan generasi milenial yaitu yang pertama ada digital mindset, yang artinya pemimpin pada era milenial harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menghadirkan proses kerja yang efisien dan efektif di lingkungan kerjanya. Yang kedua ada observer dan active listener, yang artinya pemimpin pada era milenial harus bisa menjadi observer dan pendengar aktif yang baik bagi anggota timnya. Yang ketiga ada agile. Pemimpin yang agile dapat digambarkan sebagai pemimpin yang cerdas melihat peluang, cepat dalam beradaptasi, dan lincah dalam memfasilitasi perubahan. Yang keempat ada inklusif. Pemimpin yang inklusif dibutuhkan pada era milenial dikarenakan perbedaan cara pandang antar individu yang semakin kompleks. Yang kelima ada brave to be different, yang artinya berani untuk mengambil sebuah langkah atau keputusan penting dalam mencapai cita-citanya. Yang keenam, unbeatable atau pantang menyerah. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai mindset pantang menyerah, tentu harus dimiliki oleh semua pemimpin. Kemudian ada ciri-ciri pemimpin inovatif dan bekal fundamental. Pemimpin inovatif adalah sosok yang berani mengambil resiko dengan senantiasa menciptakan hal-hal baru. Berikut ciri-ciri pemimpin yang inovatif. Yang pertama, memiliki passion. Yang kedua, memiliki visi. Yang ketiga, memandang perubahan sebagai tantangan. Yang keempat, berani bertindak di luar aturan. Yang kelima, tidak takut gagal. Yang keenam, mau berkolaborasi. Sedangkan bekal fundamental yang dimiliki pemimpin yang inovatif antara lain: 1. Integritas, 2. Motivasi, 3. Kapasitas atau kemampuan, 4. Pemahaman atau pengertian, 5. Pengetahuan, 6. Pengalaman. Maka kinerja pegawai juga harus semakin baik. Komitmen pegawai dipengaruhi oleh kepuasan kerja, karakteristik individu, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi. Dan di sini ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, budaya organisasi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Yaitu kepemimpinan secara signifikan berhubungan dengan kinerja pegawai, yang berarti semakin baik kepemimpinan, maka kinerja pegawai juga akan semakin baik. Hubungan antara kompensasi dengan kinerja adalah positif, yang artinya semakin baik kompensasi yang diterima oleh pegawai, maka kinerja pegawai juga akan semakin baik. Komitmen pegawai dipengaruhi oleh kepuasan kerja pegawai, karakteristik individu, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi. Sedangkan kepuasan kerja pegawai dipengaruhi oleh karakteristik, kemampuan, sikap, nilai kepribadian, dan pembelajaran tidak berpengaruh secara langsung terhadap budaya organisasi, tetapi berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja. Karakteristik individu dan gaya kepemimpinan tidak signifikan berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Seorang pegawai yang merasa puas akan timbul rasa memiliki dan ketertarikan terhadap organisasi. Hal ini membuktikan bahwa kepuasan kerja berpengaruh secara langsung terhadap komitmen organisasi. Adanya pengaruh yang signifikan antara karakteristik individu, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap komitmen melalui kepuasan kerja. Dan kesimpulannya adalah, kepemimpinan merupakan salah satu hal yang substansial dan krusial dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, utamanya pada aspek pemerintahan, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan juga keagamaan. Kepemimpinan berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan bernegara, serta berpengaruh kuat terhadap jalannya organisasi dan kelangsungan hidupnya. Konsep kepemimpinan yang inovatif
mengarah kepada kepemimpinan efektif, yakni kepemimpinan yang menjadi panutan, perintis, penyelaras, dan pembudaya sehingga melahirkan pemimpin yang memiliki prinsip yang kuat dan berkarakter. Seorang pemimpin harus menyatukan berbagai keahlian, pengalaman, kepribadian, dan motivasi setiap individu yang dipimpinnya. Faktor yang berpengaruh dalam kerja personil yaitu variabel individu, psikologis, dan organisasi. Kepemimpinan, kompensasi, dan kompetisi memiliki hubungan dengan kerja pegawai. Semakin baik faktor kepemimpinan, maka semakin tinggi kinerja kepegawaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.